Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada berita yang lagi viral, di mana Pak Ganjar ya kecewa ketika dia mendengarkan keputusan FIFA di mana Indonesia batal jadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Nah teman-teman, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah teman-teman, ini merupakan sesuatu hal yang lucu. Kenapa tidak dari awal ada penyesalan ini? Kenapa penyesalan ini ada di akhir? Karena kita tahu di beberapa waktu yang lalu Pak Ganjar ini dia menolak kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia nanti di Indonesia. Nah, seharusnya ketika dia mengambil suatu keputusan dari awal bahwa dia menolak timnas dari Israel dan kemudian FIFA mengambil keputusan bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah, kenapa pada akhirnya Pak Ganjar Pranowo ini bisa jadi kecewa? Nah, ini merupakan hal yang lucu bagi saya teman-teman ya. Nah, di mana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini mengaku kecewa dengan keputusan FIFA yang membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebelumnya, Ganjar sempat menyatakan penolakan terhadap keikutsertaan Israel dalam ajang tersebut. Nah, kecewalah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok, ini kata Pak Ganjar. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh menyampaikan, ada di awal-awal waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya statement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI. Adalah peluang-peluang untuk co-host sehingga relasi antar bangsa dan negara serta konstitusinya terpegang dan olahraganya bisa tetap jalan, ucap Ganjar di kota Semarang. Nah kemudian Ganjar juga mengaku sudah membaca kabar di media massa terkait dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Nah, kendati demikian teman-teman, Ganjar masih akan menunggu keputusan resmi dari FIFA dan PSSI. Hingga Kamis pagi, pemerintah Indonesia dan PSSI disebut Ganjar belum menerima surat dari FIFA. Menurut Ganjar, Presiden Joko Widodo masih memiliki tekad yang kuat agar Piala Dunia U20 2023 tetap terselenggara di Indonesia. Ada beberapa skenario yang dinilai Ganjar bisa dilakukan. Tunggu keputusan satu tahap lagi. Ya, kalau bahasanya Mas Gibran, wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, di Twitternya itu ada plan B dan plan C ya. Dan kemudian mudah-mudahan ada keputusan yang baik untuk kita semua, ujarnya si Gibran. Dan kemudian polemik keikutsertaan ini teman-teman terus berjalan. Nah, dalam Piala Dunia U20 yang diikuti, penolakan beberapa kepala daerah diduga turut menjadi dasar FIFA menganggap Indonesia tidak mampu menyelenggarakan turnamen sepak bola junior tertinggi itu. Ganjar termasuk salah satu kepala daerah yang menolak keikutsertaan Israel. Nah, penolakan itu disampaikan Ganjar pada Kamis 23 bulan 3 2023 di Semarang. Ganjar menganggap penolakan tersebut sebagai perwujudan komitmen bersama untuk mendukung upaya kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat Bung Karno sebagai salah satu proklamator Indonesia. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar memegang teguh amanat tersebut. Selain itu, Ganjar juga menilai aksi-aksi kekerasan di Palestina cenderung meningkat akhir-akhir ini.
Ganjar menyebut dirinya juga mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui kemerdekaan Palestina. Karena itu penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita pada perjuangan Palestina. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel, katanya pekan lalu. Dan kemudian setelah pengumuman terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Ganjar mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari pemain timnas U20 Indonesia seperti Hoki Karaka. Hoki menyampaikan kritiknya dalam kolom komentar salah satu unggahan Ganjar di Instagram. "Makasih banyak Pak. Oh iya Pak, kami tahu nasib Bapak sesudah terjamin, masa depan Bapak juga sudah bagus. Sedangkan kami Pak, kami baru merintis karir menjadi lebih baik. Tapi batu lompatan kami sudah dihancurkan sama Bapak." Ini tulis Hoki. Nah, teman-teman, Ganjar mengungkapkan kritik yang ditujukan kepadanya merupakan risiko dari sebuah keputusan. Makanya kalau mengambil keputusan itu harus pikir-pikir dulu. Kalau boleh pikir 1000 kali. Nah, supaya mengingat kepada para pemain timnas untuk tetap bersemangat. Ini Pak Ganjar dia mengingatkan agar pemain timnas itu tetap semangat. Bagaimana mungkin mereka bisa bersemangat? Mereka sudah gagal dalam keputusan Bapak itu sendiri. Termasuk event yang seharusnya itu terjadi di Indonesia, tiba-tiba Pak Ganjar itu bisa membatalkannya dengan 2 kata saja, tolak timnas Israel. Nah, sebenarnya memang kata-kata itu teman-teman, 1 kata atau 2-3 kata itu bisa menghancurkan masa depan generasi anak bangsa ini ketika menyampaikan bahwa ditolak timnas Israel. Nah, ini seharusnya hati-hati karena ini merupakan hal yang sensitif teman-teman, yang tidak bisa sembarangan disampaikan penolakan ini. Nah, ini bukan kiamat, kata Pak Ganjar kemarin itu. Harus berlatih dan kita harus membangun sepak bola kita dengan serius, dengan utuh. Kita kasih semangat mereka. Banyak event yang bisa kita siapkan. Jadi itu dia teman-teman, bahwa memang kita Indonesia ini kurang terbuka wawasannya untuk melihat sejarah, bagaimana sejarah Israel dan Palestina itu dan akar permasalahan mereka itu apa. Nah, kalau kita tidak bisa melihat itu, bagaimana kita bisa maju ke depan untuk bisa membedakan mengenai politik dan juga olahraga? Kita tidak mampu membedakan. Bahkan beberapa kelompok dan oknum pejabat saja tidak sanggup membedakan dan tidak sanggup memisahkan yang mana politik dan yang mana olahraga. Nah, jadi harus hati-hati untuk memberikan komentar teman-teman terhadap event-event yang seperti ini. Apalagi ini hal sensitif karena banyak kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan event ini untuk menjadi politik teman-teman. Jadi kalau tidak hati-hati ya akibatnya begini. Seperti Pak Ganjar ini awalnya menolak, akhirnya menyesal. Nah, jadi mari kita akan melihat video selanjutnya teman-teman. Saya mau menyampaikan ada satu video di mana sebenarnya sedih melihat pemuda bangsa kita ini ketika karir mereka dihancurkan oleh statement beberapa oknum pejabat dan juga beberapa kelompok tertentu. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. Kecewa dan rasa sedihnya ketika Indonesia
batal menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 ini teman-teman. Jadi memang kasihan sekali kalau kita melihat bangsa kita ini. Jadi kadang-kadang kita menjadi pahlawan kesiangan ketika mau membela negara lain, mau membela Palestina. Tetapi kita lupa bahwa di negara kita ini, di bangsa kita ini saja, masih ada yang perlu kita merdekakan. Nah, masih banyak yang tertindas, masih banyak yang susah. Jadi kalau kita menjadi pahlawan hanya karena demi agama dan demi sebuah politik, ya itu sebenarnya merupakan wawasan yang belum luas, dan kita bisa nilai bahwa negara kita masih belum mampu untuk bisa menerima event-event yang seperti ini, event yang berharga ini teman-teman. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita, dan kiranya timnas Indonesia tetap semangat karena kita tahu bahwa begitulah konsekuensi. Nah, ketika kita tidak bersatu, ketika kita sudah bercerai-berai, ya beginilah jadinya. Bahkan pemerintah juga beda-beda jalannya, yang satu jalannya A, yang satu jalannya B. Nah, jadi tidak ada kesatuan hati di bangsa kita ini untuk bisa memperjuangkan generasi penerus bangsa ini teman-teman. Jadi marilah kita akan menantikan konsekuensi selanjutnya dari FIFA. Nah, tidak masalah kalau FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, tapi yang kita permasalahkan nanti kalau misalnya FIFA ini memutuskan agar timnas Indonesia batal untuk ikut serta dalam turnamen tersebut. Nah, ini kan luar biasa teman-teman. Kalau sempat begitu keputusan FIFA, kalau begitu sanksinya dari mereka, ya bagaimanapun nanti keputusannya ya kita harus terima, kita ya lapang dada saja. Nah, karena memang itu nasib bangsa kita ini. Jadi harapan kita kiranya ke depan lebih baik lagi, lebih maju lagi bangsa Indonesia ini, dan terlebih generasi-generasi selanjutnya untuk bisa berjuang dalam karir-karir mereka, bakat-bakat mereka yang mereka miliki, kiranya itu mereka bisa lepaskan, bisa mereka lakukan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.